Shalom Bapak Ibu sedang dimakan dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Doa Pagi GNH Abian Base Selasa 6 Juni 2023. Bapak Ibu sedang dimakan dikasih Tuhan. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu, tentunya semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita pakai sebagai landasan di dalam setiap kegiatan kita. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami menaikkan puji dan syukur kami atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, malam tadi Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam gelapnya malam Tuhan. Engkau memberikan kami istirahat yang cukup, istirahat yang tenang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan kami sehat dan segar di dalam kami menyambut hari yang baru. Tuhan Yesus, sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan kami pakai sebagai landasan di dalam setiap kegiatan kami sehari-hari. Engkau kiranya yang mengurapi kami, Engkau kiranya memberkati kami, agar kami dapat mengerti dan kami senantiasa dapat mengikuti firman-Mu. Tuhan Yesus, urapilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari dua ayat, yaitu dari Kejadian 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20 dan Lukas 12 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Lukas 12 ayat yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini diberi tema tidak ada satupun terlupakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering sekali menyaksikan atau melihat di jalan-jalan ada pedagang burung, ada pedagang binatang yang sering sekali menjajakan binatangnya di jalan. Nah, di sini kita melihat burung pipit 5 ekor dijual dengan harga yang begitu murah, yaitu 2 keping uang. Mungkin bagi kita itu sangat murah sekali, mungkin tidak begitu berharga. Dan begitu juga Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu memperhatikan setiap pagi Bapak Ibu keramas, Bapak Ibu melihat rambut Bapak Ibu, rambut kita sering rontok. Mungkin setiap hari itu kita bisa lihat antara 50 helai sampai dengan 100 helai. Mungkin ada rambut kita yang rontok. Kalau kita hitung-hitung, mungkin dalam 1 hari itu kita bisa kehilangan, atau mungkin dalam 7 hari itu bisa kita kehilangan antara 350 sampai dengan 700 helai rambut. Itu sangat banyak Bapak Ibu, tetapi kepala kita tidak pernah botak, tidak pernah berhenti bertumbuh. Itu semua karena Tuhan senantiasa menjaga dan senantiasa memeliharanya.
Sehingga sering sekali rambut-rambut itu tumbuh dengan sendirinya, memanjang dengan sendirinya tanpa kita sadari. Bapak Ibu, dapatkah kita bayangkan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Demikian pula burung-burung yang dijual, Tuhan tidak pernah melupakannya. Dia senantiasa menjaga dan merawatnya. Sekalipun itu mungkin terlalu murah dan tidak berharga bagi kita, tetapi Tuhan senantiasa menjaganya. Bapak Ibu, hidup di dalam Tuhan, di dalam kendali Tuhan, itu mutlak adanya. Kalau hidup kita berpadanan dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa akan berada bersama dengan Tuhan. Kita itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan dan sangat diperhatikan Tuhan. Untuk itulah kita diberikan tugas, diberikan mandat untuk kita senantiasa dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dapat menyampaikan maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sudah barang tentu Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap kegiatan kita, pasti akan banyak menghadapi permasalahan. Pasti permasalahan-permasalahan itu akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu ragu. Karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Karena Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan senantiasa menjaga kita. Satu binatang yang kita anggap sangat rendah dan sangat murah dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, tentunya kita akan senantiasa dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita senantiasa harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya ke dalam hadirat Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat kita untuk kita bisa menggantungkan harapan kita. Karena di dalam tangan Tuhanlah kita senantiasa dipelihara. Tidak ada satupun kuasa yang akan bisa mengganggu kita. Tidak ada satupun kuasa yang akan bisa mencelakai kita kalau kita ada di dalam kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan melebihi daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Apapun itu. Bapak Ibu terkasih, itulah sebabnya pagi ini saya mengajak Bapak Ibu di dalam kita menjalani setiap kehidupan kita. Apapun yang akan kita lakukan, ayo mari kita gantungkan harapan kita sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan senantiasa akan menuntun, memimpin, dan melindungi kita untuk kita senantiasa ada di dalam damai sejahtera-Nya. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kita, dan Dia tidak pernah melupakan kita di dalam situasi apapun. Sekalipun kita sering sekali jauh dan sering sekali kita melupakan Tuhan, tetapi ingatlah Tuhan tidak pernah melupakan kita dan Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Kalau kita senantiasa datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan akan semakin dekat di dalam kehidupan kita. Dan niscaya segala permasalahan,
yang kita hadapi, Tuhan mampu untuk menyelesaikannya. Amin Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman ini menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan menjalani segala aktivitas kita akan tutup renungan kita ini. Kita akan minta kepada Tuhan biarlah Roh yang Kudus senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, Allah kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menaikkan puji dan syukur atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Engkau senantiasa mengingatkan kami di dalam firman-Mu bahwa Engkau senantiasa menjaga kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Tuhan Yesus, Tuhan kami di sorga, bimbing dan tuntunlah kami agar kami senantiasa berada di jalan-Mu, agar kami senantiasa hanya menggantungkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami memohon Engkau kiranya memberkati kami. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa-dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang tidak mau mengindahkan perintah-Mu Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, dan layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.